Saya hapus dulu. Saya hapus dulu ini delete. Kita bisa pakai data yang CSV yang saya kirimkan minggu lalu bisa dipakai lagi yang ada beberapa indikator itu. Tapi nanti kita akan pakai dari data itu cuma dua indikator saja atau kita akan membuat sebuah regresi sederhana ya. Kita buat new project aja di sini. Kita tulis nama application aja ya atau regresi sederhana deh. Regresi sederhana. Oke, kita double klik untuk import datanya. Ini ya. Saya sebenarnya punya data ini, tapi data ini nantinya banyak yang nggak ini ya, nggak memenuhi kriteria. Tapi nanti kita coba lah, kita pakai data yang ini dulu aja, yang intervening aja dulu. Oke, data sudah masuk dan sudah ada perhitungannya langsung ya. Ini yang saya suka dari CMLS seperti ini. Kita langsung bisa melihat standar deviasinya seperti apa, maksimum yang diberikan responden itu berapa, minimnya berapa, dan margin berapa, bisa kita lihat langsung di sini. Nah, kita mau membuat model regresinya. Di sini kita buat ya, double klik di sini. Nah, nantinya akan muncul indikator di sebelah kiri, kiri bawah ini. Nantinya kita akan melihat bagaimana pengaruh apa ya, CE atau EWAM ya. CE aja deh. Kita akan melihat bagaimana pengaruh CE terhadap variabel Y gitu ya. Ini saya tutup ini ya. Nah, biar lebih ini ya. Terhadap variabel BA. Dua variabel aja ya yang kita ukur ya. Dua variabel saja. Ini kita rubah di sebelah kanan indikatornya. Kemudian ini kita luruskan dulu ya. Luruskan. Lurus. Lewat Kibra aja. Oke, saya beri space untuk indikatornya. Nanti biar angkanya nggak terlalu mepet. Ini juga sama. Ini saya geser sedikit indikatornya. Oke. Kemudian setelah kita punya dua model gini, nah, kita beri nama ini ya. Ini variabel independen gitu ya. Variabel independen atau kita biasanya kasih nama variabel X. Variabel X di sini. Kemudian yang ini kita beri nama variabel Y misalnya. Oke, nah kita di sini punya koneksi di sini, connected dari variabel X ke variabel Y. Oke, sudah terhubung. Kalau sudah terhubung, kita pakai tadi ya di PPT kita, perhitungan dalam register sederhana kita hanya pakai dua perhitungan. Pertama itu PLS algorithm dan yang kedua bootstrapping. Kita yang pertama dulu ya, PLS algorithm ya, atau outer model kita bilang tadi. Kita uji outer modelnya dulu. Gitu. Outer model, PLS algorithm. Adanya di sini nih, di calculate. Nah, di sini ada dua macam nih, PLS algorithm dan bootstrapping. Hanya dua ini yang akan kita gunakan ya. PLS algorithm satu untuk outer model dan bootstrapping. Pertama, PLS algorithm, kita klik saja. Maximum iteration ini biarkan default saja, 307. Kemudian kita start calculation di sini. Oke, sudah ada seperti ini. Ya, kita bisa melihat nih modelnya seperti apa. Nah, perhitungan sudah ada. Ya, kayaknya ada yang 0,5. Nah, ini ada nih. 0,5 ini biasanya warnanya merah nanti. Ya, jadi indikator terhadap variabelnya. Nah, yang lain kan di atas 0,7, berarti bagus nilainya. Dan warnanya hijau. Coba kita lihat ya, kita pastikan di sini. Di sini ada beberapa kriteria yang bisa kita lihat. Ada R square, ada F square, ada construct reliability dan validity-nya, dan ada discriminant validity. Nah, untuk outer model atau outer loading, kita pakai yang ini nih. Outer loading di sini nih. Outer loading kita lihat. Nah, ya kan? Tadi ya, di apa namanya, di PPT tadi, ada keterangan di bawah sini. Keterangan kalau pakai SMLS, ada indikasi warnanya. Warna hijau itu berarti baik, dan warna merah itu buruk. Nah, di sini ada terlihat ya.
Warna merah ini berarti nggak baik nih. Ini ada kemungkinan harus dihapus, ya, karena hasilnya 0,05. Coba kita lihat dari ketentuannya dulu. Ini kita lihat di sini nih. Untuk uji validitas, ya, yang kita lihat adalah validitas konvergen, yaitu dari nilai loading factornya itu harus lebih dari 0,7. Loading factor lebih dari 0,7. Loading factornya berapa? Apakah lebih dari 0,7 atau kurang? Ya, itu bisa dilihat kan. Ini loading factor, sorry, kok kesini lagi. Kita ke sampel S-nya. Nah, ini loading factor ini. Ya, kan loading factor atau outer loading. Di sini ada yang 0,5, berarti kurang dari 0,7 ya, ya satu ini. Ini kemungkinan indikator C1 ini, variable X, ini harus dihapus karena nggak memenuhi kriteria. Nah, tapi kalau misalkan kalian nggak mau menghapus, ada pendapat yang menyatakan bahwa itu nggak apa untuk nggak dihapus karena nantinya ada ketentuan lain yang bisa mempertahankan indikator ini. Itu di bukunya Haier itu ada yang minggu lalu atau minggu sebelumnya saya terangkan kalian. Selain loading factor ada juga yang namanya ini ya, nilai AVE-nya ya. Nilai AVE-nya memenuhi nggak? Coba kita cek lah, cek nilai AVE-nya. Nah, selain loading factor, kita harus memeriksa yang namanya AVE juga. Nilai AVE-nya ini harus lebih dari 0,50. Coba kita lihat nilai AVE-nya. Nilai AVE itu adanya di sini, construct, reliability, dan validity. Kita lihat di sini, AVE. Nah, ini AVE ini. Ya. Ini ada composite reliability, ada ROA, ada kompak alpha. Nilai AVE-nya dari variabel ini aman nih, 0,6 dan 0,7, berarti lebih dari 0,5. Nah, tadi misalkan mau dipertahankan silakan karena AVE-nya memenuhi syarat. Tapi kalau mau aman, saya nggak mau ambil resiko, saya hapus aja variabel indikator dari ini CS1 karena di bawah 0,7. Nggak masalah gitu ya. Kalau mau dihapus, dihapus saja. Kita hapus saja misalkan ya. Kita hapus indikator ini. Tinggal di delete saja. Di delete. Nantinya akan jadi seperti ini. Ini berarti kita harus melakukan perhitungan ulang lagi. Nah, kita calculate lagi ya. Calculate kemudian di PLS algorithm. Biarkan default angkanya, kita start calculation di sini. Oke, kita sudah punya perhitungannya lagi. Coba kita lihat di modelnya. Ada nggak? Oh, angkanya sepertinya sudah nggak ada yang di bawah 0,7 ya. Minimal 0,75 nih di sini nih. Coba kita lihat di sininya, di outer loadingnya. Outer loading sini. Sudah aman ya, semuanya hijau, nggak ada yang warna merah ya. Dan angkanya semua di atas 0,7, ya kan? Berarti sudah memenuhi syarat semua untuk perhitungan selanjutnya. Oke, kemudian kita lihat nilai AVE-nya. Nilai AVE dari sini, average variance extracted-nya, persyaratannya adalah di atas 0,5 tadi ya. Nah, ini angkanya 0,74 dan 0,71, berarti memenuhi syarat semua. Nah, berarti sudah bisa dilanjutkan ke eh, perhitungan berikutnya ya. Syarat berikutnya selain setelah validitas konvergen kita akan melihat validitas diskriminannya, yaitu kita melihat angka HTMT-nya itu kurang dari 0,9 ya. Ini sumbernya dari website Smart PLS ya. Persyaratannya seperti ini. Coba kita lihat dari hasil perhitungan dari HTMT-nya. Apakah kurang dari 0,9 atau lebih gitu ya. Loh, kok balik lagi ke sini. Kita lihat lagi di Smart PLS-nya, HTMT itu adanya di diskriminan validity sepertinya. Ini HTMT-nya nih. Ya, HTMT ya. Ini cross loading-nya, ini HTMT rasionya, yang ini HTMT ini. Coba kita lihat. Nah, HTMT rasio ya. HTMT-nya bagaimana? Ketentuannya apa tadi? Kurang dari 0,9 kan? HTMT itu harus kurang dari 0,9. Ya, kita lihat angkanya HTMT ini berapa? Oh, 0,455. Berarti ini memenuhi syarat outer loading atau bisa kita lanjutkan ke perhitungan atau ke kriteria berikutnya gitu ya. Nah, ini minggu lalu saya bilang saya sampaikan hasil ini bisa kita
eh, format kayak Excel untuk nantinya kita tampilkan di skripsi kita atau penelitian kita ya. Nanti dalam bentuk data perhitungan HTMT sekian antara variabel X dan variabel Y. Yang nanti bisa dideskripsikan di situ, ditampilkan datanya di skripsi kita atau penelitian kita, nantinya dideskripsikan di bawahnya. Berdasarkan perhitungan sampel S discriminant validity dengan melihat heteroid monoid rate atau HTMT rasio, angka yang didapat adalah 0,455. Nah, untuk itu, menurut Hare dan lain-lain tadi, eh, angka ini memenuhi syarat untuk melakukan perhitungan selanjutnya. Karena dalam buku tersebut menyatakan bahwa HTMT minimal 0,9. Kan seperti itu untuk uji eh, diskriminan validity-nya. Ya. Kemudian selain diskriminan validity, apalagi yang harus kita lihat nih untuk penelitian regresi sederhana kita. Rombak alfanya bagaimana? Nah, ini uji reliabilitasnya ya. Rombak alfanya itu harus lebih dari 0,7. Ya, kita lihat rombak alfanya berapa nih, teman. Oh, Rossi-nya juga sama, lebih dari 0,7. Nah, kita lihat sekalian ya. Rombak alfa dan Rossi atau composite reliability-nya seperti apa. Rombak alfa dan composite-nya. Rombak alfa itu ada di construct reliability dan validity, ada di sini. Nah, ini kelompok alfa. Nah, angkanya lebih dari 0,7 syaratnya. Sedangkan di sini variabel X ada hasilnya 0,88 dan variabel Y-nya 0,89. Berarti memenuhi persyaratan ya, kelompok alfanya. Kemudian Rossi itu di Rossi itu di composite reliability ya. Ini lebih dari 0,7 ya. Sedangkan di sini angkanya 0,9, yang ini juga 0,9. Berarti memenuhi persyaratan. Oke, berarti bisa dilanjutkan gitu ya. Ini composite reliability Rossi atau kelompok alfa syaratnya harus lebih dari 0,7. Oke, kalau kriteria pengujian outer modelnya sudah memenuhi syarat semua, baru kita akan masuk ke inner modelnya ya. Di kriteria pengujian inner model yang harus kita uji adalah yang harus kita lihat adalah ada pengujian atau pengukuran R square-nya dengan kriteria sebagai ini. Kemudian ada goodness of fit-nya. Coba kita lihat ya, R square-nya berapa nilainya. Kemudian sepertinya ya, biar nggak bolak-balik ya. Oke, ini seperti ini aja, biar nggak bolak-balik. Nah, kita melihat R square-nya. R square ada di bawah sini nih. Ya, kita lihat R square-nya berapa nilainya. R square, kalau nilainya 0,25, berarti modelnya itu lemah. Ya, ini R square-nya ternyata nilainya 0,176. Berarti itu modelnya lemah sekali kan itu ya. Modelnya lemah, kemudian goodness outfit-nya atau SRMR-nya, coba kita lihat goodness outfit atau SMR-nya. SRMR-nya itu ada di goodness outfit ini ya, model fit-nya ini. SRMR, fit summary-nya nih, SMRR-nya 0,09. Berarti kriterianya berapa? Oh, kurang dari 0,10. Berarti ini masuk kriteria ya, karena dia nilainya 0,09. Kalau ini nilainya 0,11 atau 0,2 atau 0,13 dan seterusnya berarti nggak memenuhi kriteria atau modelnya tidak fit gitu ya. Ini berarti nantinya bisa diformatkan ke Excel juga bisa. Nanti hasilnya akan kita tampilkan di skripsi atau penelitian kita dengan mendeskripsikan bahwa goodness of fit-nya di bawah 0,10 yaitu 0,093, maka bisa disimpulkan bahwa modelnya fit. Itu deskripsinya. Kemudian setelah goodness of fit yang kita lihat adalah F square-nya atau efek stresnya seperti apa. Efeknya rendah, sedang atau kuat gitu ya. Dengan kriteria kalau 0,02 berarti rendah atau kecil gitu ya. Kita coba lihat F square-nya seperti apa. Di sini ada F square nih, ya kan. Kita tinggal lihat F square-nya 0,214. Berarti
Di sini ya, antara 0,35 sampai 0,15 ini ya. Berarti efek size-nya adalah menengah atau sedang. Jadi variabel X atau variabel Y ini mempunyai efek yang sedang, gitu ya. Kemudian kita lihat ini nih yang hasil akhirnya nih. Variabel X terhadap variabel Y ini berpengaruh signifikan atau tidak berpengaruh signifikan. Ya, kita lihat p-value-nya atau paired coefficient ya. Kita lihat paired coefficient di sini nih ada final result paired coefficient. Ya, kita lihat di sini p-value-nya berapa? Ya, 0,42 ya. Berarti lebih dari 0,05. Berarti ternyata tidak berpengaruh signifikan variabel ini. Itu ya, temuannya seperti itu. Oke, ada yang menanyakan sampai di sini? Nah, kita coba, kalau nggak ada yang menanyakan, kita coba pakai data yang tadi, yang satu lagi ya. Ini kan data yang kita pakai harusnya ada beberapa variabel, tapi kita cuma mau mengukur dua variabelnya saja. Ini tentang regenerasi sederhana. Saya buat new project saja di sini. Sorry, sebelumnya saya tutup dulu ini. You want to save it? Ya, ini untuk latihan saja. Saya buat new project lagi di sini. Namanya belajar aja biar nggak sama. Oke, belajar. Kita buat klik ini. Kita kasih data regresi sederhana. Oke, masuknya. Karena sudah masuk, ya, kita tinggal mau masukkan modelnya. Di double klik gambar ini, gambar model ini, nah muncul indikatornya. Ada indikator X1, X2 sampai X10, dan indikator Y1, Y2, dan seterusnya sampai Y12. Oke, ini saya hapus saja biar luas kanvasnya. Dari X1 sampai X10 ya. X1 sampai X10, kita taruh sini. Kemudian Y1 sampai Y12 kita taruh di sebelahnya. Nah, kita punya dua variabel. Kita nanti bisa dirubah sendiri sama teman-teman semua ya. Sudah bisa ya teman-temannya ya. Saya nggak rubah karena sudah pada tahu semua. Silahkan nanti dirubah sendiri. Kemudian kita hubungkan antar variabel ini. Ini variabel X, ini variabel Y. Kita connect dari sini ke sini. Oh, salah, salah. Dari sini ke, sorry, sorry, ke sini. Oke, kita sudah hubungkan ini. Kemudian tadi dikalkulate ini ya, kalau sudah dihubungkan modelnya seperti ini, baru kita kasih perhitungannya, yaitu dikalkulate di yang atas ini. Nah, untuk regresi sederhana, tadi diingat kita cuma pakai dua perhitungan ini, yaitu PLS algorithm dan bootstrapping ini. Pertama kita pakai PLS algorithm. Nah, ini angkanya biar default saja, langsung kita start calculation saja. Oke, kita sudah punya perhitungannya, coba kita lihat modelnya. Oh kan, nilainya masih berantakan. Rata-rata di bawah 0,7 semua, ada 0,2 bahkan 0,6, 0,6, 0,6, 0,5 dan seterusnya ya. Ini pun sama ada 0,4 dan seterusnya. Nah, ini pasti akan banyak yang warnanya merah ya. Coba kita lihat di outer modelnya atau outer loading ya tadi ya. Outer loadings di sini. Nah, ini kriterianya tadi kalau warnanya hijau itu baik, kalau warnanya merah itu buruk. Jadi ada kemungkinan harus dihapus. Itu ya. Nah, ini banyak sekali. Ini yang warnanya cuma satu, dua, tiga, empat. Ini yang pasti dipertahankan indikator dari variabel Y ini
Ini cuma ada 4 indikator saja yang pasti dipertahankan, ya. Nah, indikator yang lain ini ada kemungkinan dihapus, ya. Kecuali ini X1 ini pasti dihapus karena di bawah 0,4. Karena kalau dalam buku HER itu eh, minimal 0,4 sampai 0,7 itu bisa dipertahankan asal nilai AVE-nya memenuhi syarat yaitu di atas 0,5. Itu dari bukunya HER ya. Nah, makanya yang merah ini nggak langsung dihapus nggak apa-apa. Tapi nanti kita lihat nilai AVE-nya dulu bagaimana. Gitu. Tapi kalau yang X1 ini sudah pasti dihapus karena nilainya di bawah 0,4 gitu ya. Tapi kalau mau aman ya sudah variabel-variabel yang nilainya di bawah 0,7 ini kita hapus saja semua. Nantinya akan variabel, variabel X cuma ada 3 indikator yaitu X3, X4, dan X9. Dan variabel Y itu cuma ada 4 indikator yaitu Y10, Y11, 12, dan 8. Itu ya. Itu untuk melihat outer loading-nya. Kemudian kalau mau melihat construct reliability-nya di sini ya, kita lihat nilai AV-nya. Nah, ternyata dengan nggak dihapus, nilai AV-nya nggak memenuhi syarat. Berarti memang harus dihapus tadi. Itu, ini contoh yang harus dihapus ya. Yang pertama tadi kan datanya nggak banyak yang dihapus gitu kan. Nah, ini yang banyak dihapus. Ini harus dihapus X1-nya. Misalkan ini. Ini saya hapus ya. Sorry, ini saya balikkan ke select dulu. Ini saya hapus. Delete. Kemudian, tadi berapa aja yang harus dihapus ya? Saya nggak datain lagi. Nah, ini ya harus siap apa namanya kertas dan pen dan bolpen nantinya kita tandain kira-kira variabel mana yang harus kita hapus. Saya lupa nggak bawa bolpen dan bawa kertas. Kita hitung lagi X1 yang kita hapus. Salah satu item. Oke, start the questions. Udah ada kita lihat outer modulnya seperti apa, outer loadingnya. Tuh ya kan, masih sama. Ada 4 variabel Y yang hijau dan 3 variabel X yang hijau. Kita lihat nilai dari AVE-nya berapa, masih di bawah 0,4. Berarti ada indikator yang harus kita hapus di sini. Y1 ini lebih baik kita hapus karena nilainya mepet dengan nilai minimal. Y1, kemudian yang 0,5, Y5 kita hapus. 0,6 ini mau kita pertahankan dulu nggak masalah, tapi kita lihat nilai AV-nya dulu nanti ya. Berarti Y1, Y2, Y3, Y5 kita hapus. Y1 kita hapus, Y2 kita hapus, Y5 kita hapus sama Y6 ya. Kalau nggak salah tadi ya. Betul nggak? Y6 ya? Atau Y berapa tadi? Y6 lah, kita hapus lah. Nilainya merah soalnya. Oke, sekarang kita punya 9 indikator X dan 8 indikator Y. Ya. Coba kita lihat kalkulasinya lagi. Masih merah nggak nilai AVE-nya? Gitu ya. Outer loading-nya masih merah sama, tapi sudah mulai bertambah sini. Yang hijau variabel Y-nya sudah ada 5 sekarang ya. Tadi kan 4. Sama naik, kemudian kita lihat nilai AVE-nya berapa. Oh, nilai AVE-nya yang X ini masih rendah, berarti harusnya kita hapus lagi. Ya, karena kalau yang nilai laten Y-nya ini sudah bagus nih, di atas 0,5 hijau. Ya, berarti memang harus ada indikator yang kita hapus lagi. Itu ya. Nah, ini 0,5 ini X7 harus kita hapus nih. Mana lagi? Y3 kita hapus juga ya. Yang nilai 0,5 kita hapus ya. Sorry. 0,5 ini X7. X7 kita hapus sama Y3 kita hapus coba. Ini ya. Coba kita cek lagi. Itu cara untuk mengurangi eh, tapi nanti dalam hasil penelitian kita atau skripsi kita, kita bisa tuliskan dari 10 indikator yang ditawarkan atau yang di awal, ternyata terdapat berapa yang dipertahankan. Itu ya, karena nilainya tidak memenuhi syarat. Nah, ini kita lihat nilai alfanya coba. Oh, masih 0,4. Harus ada yang dihapus lagi ternyata kan gitu ya. Yang 0,6 kita hapus juga berarti. 0, ini kita hapus berarti 0x10, kemudian
X5, X6, X8, dan X3. Sorry, X2, X2. 10, 2, 5, 6, 8. Kita hapus ya. Delete 10, 2, 5, 6, dan 8. Kalau kita mau coba dipertahankan 5 indikator ya, kita coba dulu misalkan. Nanti sudah kita hapus beberapa, kita coba cek lagi perhitungannya bagaimana. Kita lihat outer loadingnya masih sama nggak? Masih 3 yang hijau, 2 yang merah, dan 5 yang hijau, 2 yang merah untuk variabel Y-nya ya. Kita lihat dari AVE-nya memenuhi syarat apa enggak. Nah, ternyata kalau kita sisakan 5 indikator variabel X dan dapat itu 7 indikator ya, variabel Y, nilai AVE-nya sudah memenuhi syarat. Nah, ini boleh kita nggak hapus lagi, meskipun nilai dari loading faktornya nggak memenuhi syarat. Tapi kan ada dari bukunya Hare itu, selain melihat dari loading faktornya, kita juga bisa melihat dari nilai APE-nya. Karena kalau nilai loading faktornya itu yang bisa dipertahankan adalah antara 0,4 sampai 0,7. Nah, kalau ada beberapa buku yang bagus itu kan di atas 0,7. Kalau yang di bawah 0,7 atau di antara 0,4 sampai 0,7 itu harus melihat nilai AVE-nya dulu. Nilai AVE-nya sudah memenuhi syarat atau belum. Nilai AVE-nya kalau sudah di atas 0,5 berarti sudah bisa dipertahankan. Itu ya. Itu contoh dari perhitungan outer loading ini. Nah, selain dari nilai AVE itu yang bisa dilihat adalah kompak alfanya bagaimana nilainya. Kompak alfa itu ini ya. Di atas 0,7, oke sudah aman berarti. Composite reliability-nya juga sama, harus di atas 0,7. Nah, berarti sudah aman juga, sudah dipertahankan. Apalagi AVN-nya tadi di atas 0,5 ya, berarti aman meskipun mepet ya. Tapi kalau mau lebih aman lagi dari outer loading-nya ini yang masih merah ini silahkan dihapus semua nggak apa-apa. Tapi nantinya indikator kalian akan berkurang. Itu ya. Dan untuk perhitungan syarat dari inner modelnya atau inner model ya, atau perhitungan lebih lanjutnya dari R square dan seterusnya, syaratnya seperti ini. Apakah nanti kesimpulannya modelnya lemah, sedang, kuat, kemudian modelnya itu fit apa tidak fit, kemudian berpengaruh signifikan apa tidak berpengaruh signifikan, ini syarat-syaratnya seperti ini. Dari pengujian inner model. Bisa dilihat dari R square, goodness of fit, F square, dan fat koefisiennya. Oke, sampai di sini kira-kira ada yang mau tanyakan? Apa panas? Enggak ya, saya rasa kalau sudah paham terkait statistika, nantinya pasti akan mudah untuk memanfaatkan software dari STMPLS ini. Itu ya, Ham ya. Siap. Gimana Dianta? Ada yang bertanyakan Dianta? Jadi Dianta selamat ya, Kak, dia juara dua Kak, di diskusi. Sombong banget sekarang. atau malah nanti Bapak suzon aja deh. Mentang-mentang juara esai 2 di Semarang, sombong banget. Oke, yang lain, Lia, Handayani, bagaimana? Anissa, Bella, Asbu, Nisa, bisa dipahami ya? Jadi silahkan dicoba-coba itu softwarenya kalau yang sudah install, kalau yang nggak install ya dipelajari statistiknya. Nantinya kalau penelitiannya kuantitatif ya, perhitungan-perhitungannya diperhatikan, apa yang harus dipenuhi untuk memenuhi syarat dalam perhitungan kuantitatif itu, dan nantinya ditampilkan dalam skripsinya. Nah tadi, kalau yang case kedua tadi, misalkan pertama indikator yang kita tawarkan adalah dari variabel X-nya ada 10, variabelnya ada 12. Ternyata setelah dilakukan perhitungan menggunakan CMLS, ada beberapa yang tidak memenuhi syarat. Akhirnya kita hapus beberapa indikator. Nah, nantinya dideskripsikan saja di situ. Dari 10 indikator variabel X yang memenuhi syarat perhitungan outer loading atau apa tadi AVE dan seterusnya, itu hanya ada 6 indikator atau ada 5 indikator atau 4 indikator dan seterusnya. Pun sama dengan variabel Y setelah melalui perhitungan dengan Smart PLS untuk loading faktornya yang memenuhi syarat hanya ada beberapa indikator. Bisa disebut seperti itu. Nantinya pun dari nilai R square-nya, PET koefisiennya pun bisa disebutkan juga di situ.
Kurang seperti itu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa dipahami, nantinya bisa bermanfaat untuk keperluan penulisan skripsi kuantitatifnya bagi yang kuantitatif. Nah, sebelum saya akhiri, saya ingatkan lagi minggu depan berarti kita akan belajar Figma dulu. Nanti akan ada ini ya, praktisi yang akan mengisi Figma. Yaitu nantinya teman-teman bisa membuat prototipe sebuah aplikasi ataupun prototipe dari website dan lain sebagainya lah untuk keperluan skripsi dengan metode R&D atau Research and Development. Nanti silahkan kalau yang berminat untuk membuat R&D atau skripsinya Research and Development itu bisa memanfaatkan Figma itu. Ya, kalau ada yang berminat, tapi tetap harus kita pelajari ya, karena itu sangat bermanfaat untuk kita semua dalam menyusun skripsi R&D itu. Oke, baik. Kalau sudah nggak ada yang mau tanyakan lagi, saya akhiri sampai di sini. Mudah-mudahan semuanya bisa dipahami, bisa dimengerti, dan bermanfaat untuk tugas skripsinya nantinya, bagi yang kuantitatif untuk minggu ini. Saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. makasih Pak. Makasih, Terima Pak. kasih, Warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Hmm. Terima kasih, Pak.